Tahukah kamu, ada orang yang ikut berperang bersama Rasulullah, dia berperang di barisan depan, pedangnya tak pernah mundur, dan semua orang mengira dia calon penghuni surga. Tapi tiba-tiba Rasulullah berkata, sesungguhnya dia termasuk ahli neraka. Siapakah sebenarnya orang ini? Dan kenapa kematiannya justru mengantarkan ia ke neraka? Kisahnya akan kita kupas di kesempatan ini. Di sebuah peperangan di zaman Rasulullah, suasana begitu mencekam. Debu beterbangan di udara. Suara benturan pedang terdengar dari segala arah. Teriakan takbir menggema dan langkah kaki para pejuang saling bersahutan. Di tengah kondisi seperti itu ada seorang lelaki yang justru tampak paling menonjol. Tubuhnya bergerak cepat, tatapannya tajam. Setiap kali musuh mendekat, ia tidak mundur. Ia justru maju lebih dulu, seolah rasa takut tidak pernah singgah di hatinya. Orang-orang mulai memperhatikannya. Mereka melihat bagaimana ia terus bertahan ketika yang lain mulai kelelahan. Mereka melihat bagaimana ia tetap berdiri ketika sebagian yang lain mulai terluka. Pedangnya terus terangkat, langkahnya terus maju. Keberaniannya terlihat nyata di depan mata. Tidak dibuat-buat, tidak bisa diabaikan. Lelaki itu bernama Qotsman. Awalnya hanya beberapa orang yang mengenalnya. Namun semakin lama namanya semakin sering disebut. Dari satu barisan ke barisan lain, kisah tentang Qotsman menyebar. Setiap orang yang melihatnya memiliki cerita yang hampir sama. Tentang keberaniannya, tentang keteguhannya, tentang bagaimana ia seolah menjadi tembok di garis depan. Sebagian sahabat mulai memandangnya dengan rasa kagum yang dalam. Dalam hati mereka muncul pikiran bahwa orang seperti ini pasti memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Mereka membayangkan betapa besar pahala yang ia kumpulkan. Bahkan tidak sedikit yang mulai berbisik bahwa mungkin inilah gambaran seorang pejuang surga. Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mendorong langkah-langkahnya sejauh itu. Semua yang terlihat hanyalah keberanian. Semua yang terdengar hanyalah pujian. Semua yang terasa hanyalah kekaguman. Dan justru di titik inilah kisah ini mulai berubah arah. Karena apa yang tampak mulia di mata manusia belum tentu sama nilainya di sisi Allah. Nama Qotsman semakin sering terdengar di antara barisan kaum muslimin. Setiap kali pertempuran usai selalu ada cerita baru tentang dirinya. Ada yang menceritakan bagaimana ia tetap berdiri ketika yang lain mulai goyah. Ada yang menceritakan bagaimana ia terus maju ketika yang lain mulai bertahan. Seolah-olah keberaniannya menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah habis. Dari satu kelompok ke kelompok lain, kisah tentang Qotsman menyebar. Kekaguman itu tumbuh pelan tapi pasti. Banyak yang mulai menganggapnya sebagai contoh pejuang sejati. Banyak yang mulai merasa bahwa Qotsman adalah sosok istimewa yang Allah pilih untuk memperlihatkan kekuatan iman di medan perang. Nama itu tidak lagi terdengar asing. Nama itu mulai dihormati. Sampai akhirnya cerita tentang Qotsman benar-benar sampai ke telinga Rasulullah. Beberapa sahabat datang dengan penuh semangat. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka menceritakan bagaimana Qotsman selalu berada di barisan terdepan. Mereka menceritakan bagaimana keberaniannya membuat banyak orang kagum. Nada suara mereka dipenuhi rasa hormat. Hati mereka dipenuhi kekaguman. Seolah mereka sedang berbicara tentang seseorang yang sangat mulia. Namun respon Rasulullah tidak seperti yang mereka bayangkan. Rasulullah mendengarkan dengan tenang. Wajah beliau tidak menunjukkan kekaguman. Tidak ada senyum bangga. Tidak ada pujian. Lalu Rasulullah bersabda dengan kalimat yang membuat suasana berubah seketika. Sesungguhnya dia termasuk ahli neraka. Kalimat itu terasa berat. Sangat berat. Para sahabat terdiam. Hati mereka terguncang. Pikiran mereka seakan menolak untuk memahami. Bagaimana mungkin Qotsman yang terlihat begitu berani justru disebut seperti itu? Bagaimana mungkin seseorang yang mengorbankan tenaga dan darahnya justru diperingatkan dengan kalimat sekeras itu? Tidak ada yang berani menyela. Tidak ada yang berani membantah.
Namun kebingungan itu jelas terasa. Pertanyaan-pertanyaan mulai memenuhi hati mereka. Ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ada rahasia besar di balik amal yang selama ini mereka kagumi. Dan sejak saat itu rasa penasaran mulai tumbuh. Siapa sebenarnya Qutman? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik keberaniannya? Dan mengapa Rasulullah mengucapkan kalimat seberat itu tentang dirinya? Ucapan Rasulullah terus terngiang di benak para sahabat. Tidak mudah melupakan kalimat itu. Terlalu berat, terlalu mengejutkan. Setiap kali mereka mengingat keberanian Qutman di medan perang, pertanyaan itu kembali muncul di dalam hati. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak begitu mulia justru disebut seperti itu oleh Rasulullah? Di antara para sahabat ada seorang lelaki yang hatinya benar-benar gelisah. Ia tidak ingin hanya memendam rasa bingung. Ia ingin memahami. Ia ingin melihat sendiri apa yang selama ini tidak terlihat. Ia ingin mengetahui di mana letak rahasia yang membuat Qutman dipandang berbeda oleh Rasulullah. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Qutman dengan lebih serius. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi karena dorongan ingin tahu yang sangat kuat. Setiap kali pasukan bergerak, ia memastikan dirinya tidak jauh dari Qutman. Setiap kali pertempuran dimulai, ia mengamati bagaimana Qutman bertindak. Ia memperhatikan kata-katanya, ia memperhatikan sikapnya, ia memperhatikan bagaimana Qutman menghadapi tekanan. Pada awalnya, tidak ada yang terlihat aneh. Qutman tetap terlihat berani, tetap berada di barisan depan, tetap terlihat seperti pejuang yang sama. Justru karena itulah rasa penasaran itu semakin besar. Jika dari luar semuanya tampak sama, lalu apa yang sebenarnya diketahui oleh Rasulullah yang tidak diketahui oleh manusia? Sahabat itu terus mengikuti Qutman, hari demi hari, pertempuran demi pertempuran, dengan hati yang penuh tanda tanya, dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang akan membuka tabir, sesuatu yang akan menjelaskan semuanya. Dan ia belum tahu bahwa jawaban itu akan datang dengan cara yang sangat menyakitkan. Hari itu pertempuran kembali pecah dengan lebih sengit dari sebelumnya. Suara benturan pedang terdengar semakin keras. Debu kembali memenuhi udara. Langkah kaki para pejuang mengguncang tanah. Qutman kembali berada di barisan depan seperti biasa. Sahabat yang mengamatinya masih berada tidak jauh darinya. Ia masih memperhatikan setiap gerakannya. Awalnya Qutman terlihat sama seperti sebelumnya. Langkahnya tegas, serangannya cepat, keberaniannya tetap terlihat jelas. Seolah tidak ada yang berubah. Namun perlahan keadaan mulai berbeda. Sebuah serangan mengenai tubuhnya dengan keras. Raut wajahnya berubah. Tubuhnya sempat goyah. Darah mulai mengalir dari lukanya. Qutman masih mencoba bertahan. Ia masih memaksakan diri untuk berdiri. Namun rasa sakit itu bukan luka biasa. Tubuhnya mulai melemah. Napasnya mulai berat. Setiap gerakan terasa semakin sulit. Sahabat yang mengamatinya melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan hanya luka di tubuh Qutman, tetapi juga perubahan di wajahnya. Ada kegelisahan, ada kepanikan, ada sesuatu yang mulai runtuh dari dalam. Qutman mulai menjauh dari barisan. Bukan karena strategi, tetapi karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Langkahnya tidak lagi setegas sebelumnya. Tubuhnya tidak lagi setegar sebelumnya. Sahabat itu terus mengikuti dari kejauhan dengan perasaan yang semakin berat. Di titik inilah ujian itu benar-benar datang. Bukan ujian pedang, bukan ujian keberanian, tetapi ujian yang jauh lebih dalam. Ujian yang menyentuh hati. Ujian yang akan memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Dan sahabat itu mulai menyadari bahwa kisah ini akan berakhir dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Luka itu semakin parah. Qutman tidak lagi mampu kembali ke barisan. Tubuhnya tergeletak dalam keadaan lemah. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya menyiksa tubuhnya, tetapi juga mengguncang batinnya.
Sahabat yang sejak awal mengamatinya masih berada tidak jauh darinya. Ia melihat dengan jelas bagaimana Qotsman mulai berubah. Bukan lagi sosok yang terlihat tegar di medan perang. Bukan lagi sosok yang terlihat penuh keyakinan. Qotsman mulai mengeluh. Suaranya terdengar lirih namun penuh kegelisahan. Rasa sakit itu seolah menghapus semua keteguhan yang selama ini terlihat. Ia terlihat gelisah. Ia terlihat putus asa. Ia terlihat tidak siap menerima ujian yang datang kepadanya. Sahabat itu menyaksikan semuanya dengan hati yang semakin berat. Tidak lama kemudian Qotsman mengambil pedangnya. Tangannya gemetar. Gerakannya lambat. Tidak ada lagi keberanian seperti di awal pertempuran. Tidak ada lagi ketegasan seperti yang selama ini mereka kagumi. Sahabat itu mulai merasakan firasat yang buruk. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang terasa salah. Sangat salah. Dan benar saja, dalam keadaan penuh penderitaan dan putus asa, Qotsman akhirnya melakukan perbuatan yang sangat mengerikan. Ia tidak sabar menghadapi rasa sakit yang Allah berikan kepadanya. Ia mengakhiri hidupnya sendiri. Sahabat yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Tubuhnya kaku. Dadanya terasa sesak. Ia tidak mampu bergerak untuk beberapa saat. Pemandangan di hadapannya terlalu berat untuk diterima. Semua keberanian yang selama ini ia lihat, semua kekaguman yang selama ini ia dengar, semuanya runtuh dalam satu peristiwa yang sangat menyakitkan. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa apa yang dikatakan Rasulullah bukanlah tanpa hikmah, bukan tanpa ilmu, bukan tanpa wahyu. Dan kisah ini belum selesai. Karena setelah ini akan datang pelajaran yang jauh lebih mengguncang bagi seluruh umat. Oke, sebelum lanjut, saya mau bertanya, apakah kamu suka mendengar kisah-kisah Islam? Kisah apa yang ingin kamu dengar? Coba komen di bawah. Di lain waktu, kita bahas kisahnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Sahabat yang menyaksikan kejadian itu tidak mampu berlama-lama di tempat tersebut. Hatinya penuh guncangan, pikirannya kacau. Ia berjalan kembali dengan langkah yang berat. Setiap langkah terasa dipenuhi beban, bukan hanya karena apa yang ia lihat, tetapi karena ia sadar bahwa sabda Rasulullah telah terbukti dengan cara yang sangat menyakitkan. Ia akhirnya sampai kepada Rasulullah. Wajahnya terlihat berubah. Suaranya tidak setenang biasanya. Ia menceritakan apa yang ia lihat. Ia menceritakan bagaimana Qotsman terluka parah. Ia menceritakan bagaimana rasa sakit itu membuat Qotsman putus asa. Ia menceritakan bagaimana akhirnya Qotsman mengakhiri hidupnya sendiri. Rasulullah mendengarkan dengan tenang. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kemarahan, tidak ada pula rasa bangga. Hanya ada ketenangan yang lahir dari kebenaran wahyu. Kemudian Rasulullah bersabda dengan kalimat yang menjadi pelajaran besar bagi umat hingga hari ini. Sesungguhnya, seseorang benar-benar beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk ahli neraka. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk ahli surga. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Hadis syahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalimat itu bukan hanya ditujukan kepada para sahabat yang hadir. Kalimat itu ditujukan kepada siapapun yang hidup setelah mereka. Kalimat itu adalah peringatan. Kalimat itu adalah cambuk bagi hati. Kalimat itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah usang. Para sahabat yang mendengarnya terdiam. Sebagian menundukkan kepala. Sebagian merasakan dada mereka bergetar. Karena mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa merasa aman dengan amalnya sendiri. Tidak ada yang bisa merasa pasti dengan kedudukannya sendiri. Yang menentukan bukan seberapa banyak amal yang terlihat. Yang menentukan adalah bagaimana akhir kehidupan seseorang di hadapan Allah. Dan sejak saat itu, kisah Qotsman tidak lagi hanya menjadi kisah tentang satu orang. Ia menjadi pelajaran besar tentang niat, tentang keikhlasan, tentang akhir kehidupan, tentang husnul khatimah yang harus selalu dimohonkan kepada Allah. Setelah peristiwa itu, suasana di tengah kaum muslimin berubah. Nama Qotsman tidak lagi disebut dengan kekaguman seperti sebelumnya.
Kini namanya disebut dengan kehati-hatian, bukan untuk merendahkan, tetapi karena semua orang mulai menyadari bahwa ada pelajaran besar yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Para sahabat mulai merenung. Mereka mengingat kembali sabda Rasulullah. Mereka mulai memahami bahwa apa yang selama ini mereka lihat hanyalah sisi luar dari manusia. Mereka melihat gerakan, mereka melihat keberanian, mereka melihat pengorbanan, namun mereka tidak pernah melihat isi hati. Dan justru disitulah letak penentunya. Rasulullah mengajarkan bahwa nilai amal tidak ditentukan oleh besarnya perbuatan di mata manusia. Nilai amal ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati. Ikhlas atau tidak ikhlas, karena Allah atau karena selain Allah. Itulah yang membedakan antara amal yang diterima dan amal yang tertolak.